Udah ada 30. Sayang, Iya. aku mau ajak kamu ngobrol, Apa? Ngobrol apa? tapi lebih ke refleksi. Ya, kita ngobrol biasa aja. Oh, nggak ada kayak... Ada pertanyaan tapi ntar kita kayak aku nanya, kamu boleh nanya, aku jawab sambil cerita. Oh, jadi ini refleksinya itu nggak kayak ada tugas gitu ya? Kayak Oh, beda. aku mau ngasih pertanyaan ke kamu. Ya, tegang banget nih guys. Kan teman-teman kamu kan banyak yang nikah muda tuh ya. Ada sih beberapa. Nah, kita bukan kamu, kita nikah di usia kepala 3. Ya, sudah matang. Kepala 3. Dengan usia segitu tuh ada penyesalan gak sih kamu nikah di usia segitu gitu, sedangkan teman-teman kamu pasti banyak yang nikah di usia di bawah 30. Kalau misalkan ditanya penyesalan itu ya nggak ada, karena kan ini ya udah ditetapkan sama Allah ya. Oke, lu nikah di umur 30 tahun gitu. Terus mungkin nanti kalau misalkan kita nikah di bawah umur 30 tahun, ya kita nggak bisa ngadepin Cobaan, iya, gitu ya. cobaan permasalahan gitu. Jadi berpikir jadi menurut kamu di usia kita yang segitu tuh kita seharusnya udah matang atau udah siap setiap masalah yang kita hadapin gitu. Kita punya solusi, punya jalan keluarnya gitu. Ya walaupun kadang ya suka ada daunnya kan. Ya wajar sih, manusiawi. Ya. Terus pertanyaan kedua itu, kamu bahagia nggak? Bahagia lah. Enggak. Nangis nih. Iya, nggak apa-apa. Kita kenal dari tahun berapa? Kita kenal dari tahun 2013. 2013. Itu kenal. Terus itu pun kita nggak lama kan, berapa bulan ya, sebulan aja ya. Maksudnya kita kenal jalan jalan bareng. Maksudnya dalam proses kenal ke pacaran tuh nggak lama. Nggak lama ya. Cuma sebulan lah ya. Sebulan langsung pacaran. Ya intinya di tahun itu kita kenal, di tahun itu juga kita pacaran. Berarti dari tahun 2013 kita nikah di 2022. Berapa tahun? Tahun tuh, kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Kita pacaran 9 tahun. Kalau di itu kita nyicil rumah udah lunas. dapat 2 rumah ya. Udah. Ya kan emang udah jalan gitu. Maksudnya ya aku kadang mikir di situ sih, ya waktu zaman kita pacaran itu sampai ke proses nikah. Ya kamu sabar nunggu aku gitu, nunggu 9 tahun. Tapi selama kan kita 9 tahun pacaran kan kita terus nyambung ya. Sempat LDR juga kan. Sempat LDR, aku 2017 pindah ke Balikpapan. Terus kita LDR kan dari tahun 2017 sampai nikah kita LDR. Sempat putus nyambung juga pas LDR. Di waktu yang tidak sesingkat itu kamu masih sabar nunggu aku gitu. Makasih ya. Sabar nunggu aku. Ya maksudnya kamu punya banyak pilihan di luar sana selain aku gitu. Tapi ya aku nggak tahu yang namanya jodoh. Tapi dibalik itu kan maksudnya jodoh itu di luar kekuasaan kita. Maksudnya di luar konteks itu kamu masih punya kesabaran yang besar buat nunggu aku nunggu sampai aku berani ngomong siap mau ngelamar kamu gitu, mau mempersunting kamu. Jadi sedih tuh. Gitu. Sebenarnya sih kita kalau misalkan ya emang itu dari dulu ya siap ya, tapi ya, sebenarnya kalau kan itu beda ya, beda. kan, kita siap sebenarnya Yes, ya. kita siap, cuman mungkin Iya. pemikiran kamu sama pemikiran aku beda. Kita Karena kan, siap sebenarnya. karena kan cewek sama cowok itu beda ya. Mungkin ya dulu kita masih pengen kesana kemari, bener nggak? Ya kan, pengen kayak nikmati masa muda. Kalau aku nggak lebih ke situ sih, aku lebih ke mempersiapkan diri, benar-benar mempersiapkan diri. Oh, masa sih? Iya. Ya aku mikirnya kalau udah nikah tuh tetap bisa kesana sini gitu. Ya walaupun ada batasan tapi tetap bisa kesana sini. Tapi kalau aku
lebih mempersiapkan mental. Agak matang ya. Soalnya kan biar gimana pun laki-laki itu dituntut untuk sempurna. Karena tanggung jawabnya. Apalagi dalam perjalanan itu ya enggak mulus ya kan ya nggak. Ya banyak lah. Kan, banyak kan. Banyak Sampai tantangan. kita ada di titik ini kan. Waktu kita sebelum nikah kan aku sempat mastiin ke kamu ya. Kayak kamu mau ikut aku atau aku yang pindah, karena kan kita sama-sama dari Tangerang ya. Jadi ini kita saat ini posisinya lagi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi kita sebenarnya sama-sama orang Tangerang. Dia Bintaro, aku Ciputat. Deket lah 30 menit ya. Udah 30 menit ya. Jadi kalau nggak macet kurang lah 15 menit. Macetnya di mana? Di rel kereta. Pondok Ranji. Jadi sebelum nikah tuh aku kayak beberapa kali mastiin kamu kan, kayak kamu mau ikut aku ke Balikpapan atau aku yang pindah ke home base gitu. Kalau aku yang pindah ke home base kan aku yang mulai dari nol lagi. Nah begitu juga sama kamu, kalau kamu pindah ikut aku ke Kalimantan, usaha kamu mulai dari nol lagi gitu. Karena kan aku pikir lebih baik aku yang pindah ke home base ketimbang kamu yang ikut aku ke Kalimantan, karena dari segi penghasilan kamu yang lebih besar gitu. Cuma aku balikin lagi ke dia gitu. Nah pada saat itu aku tanya, jawaban dia lebih milih ikut suami. Nah jadi pesan aku nih ke kamu nih, itu kan sebuah pengorbanan ya, sebuah pengorbanan. Kamu mengorbankan usaha kamu yang udah jalan, udah rame, kamu milih ikut aku, kamu milih usaha kamu mulai dari nol lagi gitu. Nah jadi menurut aku itu sebuah pengorbanan, jadi jangan kamu sia-siain. Jadi di saat kamu down, kamu ngerasa lagi di bawah gitu, kamu ingat ke situ, ingat ke pengorbanan kamu. Jangan, ya nggak apa-apa sih, aku maklumin itu. Kalau misalkan suatu kamu lagi down terus kamu minta pulang ke Tangerang gitu, aku maklumin. Cuma aku ngingetin aja, kamu udah pernah berkorban sebesar itu gitu, mengorbankan usaha kamu untuk pindah ke Kalimantan ke aku. Ingat ke situ gitu maksudnya, jangan disia-siakan pengorbanannya. Dan ternyata pas tinggal di sini ya enak, tapi lama-lama ya rindu keluarga juga nggak sih ya? Wajar. Iya, rindu keluarga juga kan. Di sini tuh enak sebenarnya, enaknya tuh nyaman, Ya, nyaman tenang, kalau, ya kan? iya, tenang. Nah, Tenang kalau ya tenang. Tapi di saat kita lagi dikasih cobaan berasa banget kan? Benar nggak sih? Ya. Nggak ada. Maksudnya, cobaan itu karena jauh dari keluarga aja. Jadi kalau di kondisi yang sekarang nih, misalkan kamu lagi sakit, ya kita harus berjuang berdua gitu, bertiga sama Mas gitu. Kalau dari keluarga kan mungkin keluarga bisa bantu, ya entah bantu jaga Mahas, bantu apa gitu ya. Intinya kalau dari keluarga kita bisa lebih ringan lagi gitu. Nah tapi karena kita jauh dari keluarga, ya kita fight bertiga gitu. Apapun yang kita hadapin ya kita terima, kita jalanin gitu. ya karena di sini kita nggak punya siapa-siapa guys, hanya Allah aja. Terus kamu bahagia nggak yang nikah sama Bahagia aku? lah, bahagia banget. Apalagi ada Mahas sekarang, Mahas. Bahagia banget nikah sama aku. Bahagia lah. Tuh, anaknya cantik lagi ya. Punya anak yang cantik, Masya pinter, Allah, Masya ceria. Kita mau berapa lama yang tinggal di sini? Nggak tahu ya. Kira-kira. Sampai karena kita udah terlanjur ngambil cicilan rumah walaupun rumahnya kecil gitu, kita udah terlanjur ngambil cicilan rumah. Jadi plan aku tuh kita jalanin dulu apa yang udah kita jalanin gitu sampai selesai. Nah setelah itu baru kita mau kemana aja gitu, terserah, bebas. Yang penting untuk saat ini kita jalanin apa yang udah kita ambil gitu. Apa yang udah kita ambil jangan kita tinggalin. Jadi kalau kamu nanya sampai kapan, ya sampai rumah lunas.
Kita juga nggak tahu Kedepannya kedepannya gimana. gimana. Ini rencana kita sih. Rencana kita. Tapi nggak tahu. Ya, kalau Allah. rezeki, kalau Allah ngasih rezeki kita di luar Balikpapan, Masya Allah banget. Itu kita happy banget di luar Balikpapan Intinya- itu. Contohnya itu di Jakarta ya, yang bukan di luar daerah lainnya. kita terserah Allah ngasih rezekinya kita di mana gitu. Maksudnya ibaratnya yang dekat sama keluarga. Ya, Tapi ada nggak keinginan dari hati kamu pengen balik gitu? Ada kan? ada. Ada kan? Ada. Pengen dekat gitu. Ya walaupun ya ibaratnya kita kalau mau ke rumah orang tua gitu ya hanya 2 jam gitu jaraknya, nggak apa-apa kan? Maksudnya motor Kan ya, dari sini bukan juga. pesawat ya, motor gitu, jarak atau mobil, bukan pesawat ya. Ini namanya beda pulau. Jadi kan tetap 2 jam. Balikpapan Jakarta 2 jam. Plan kamu apa sih ke depannya? Ya, plan aku apa ya? Ya, aku ingin punya penghasilan tambahan. Makanya aku lagi belajar di dunia fotografi sama desain grafis kan, videografer, fotografer. Aku lagi banyakin portofolio, nambahin portofolio. Karena aku pengen punya penghasilan tambahan. Ya, contohnya kayak gini nih, kita bikin konten, siapa tahu bisa dapat penghasilan Bisa tambahan. cuan guys, siapa tahu bisa Iya, cuan. siapa tahu. Kita coba aja peluang-peluang yang ada, ya kan? Gak ada salahnya kan? Kalau kamu apa? Dan aku ya bikin konten kan, aku kan ya nggak ya bikin konten, bikin video gitu. Ibaratnya ya buat koleksi kita sendiri juga kan, bisa kan nggak tahu ya nih kita punya kesini happy. Iya, kamu kalau mau bikin konten, bikin aja konten. Jadi kamu bisa explore sendiri nih, kamu mau buat konten apa, mau nyoba konten yang gimana, ya kamu coba explore aja sendiri. Semuanya aku mau cobain. Aku cuma kayak ngebantu ngarahin aja. Jadi kita harus sehat-sehat ya. Iya, sehat tuh bukan dari segi fisik, tapi mental juga kita harus sehat. Sehat itu terpusat dari pikiran kan, pikiran juga harus sehat. Yang penting pikiran harus sehat. Mungkin buat yang ibu-ibu yang apa, yang haus. Buat mama-mama, ibu-ibu yang dijagain anaknya sendiri, cuma berdua sama suami, ya paham lah ya kondisi istrinya gimana, ya kan? Pasti capek banget, dan untung buat suami aku itu ngebantu. Bantu apa? Ngebantuin gitu loh. Bantu doa. Ya ngebantuin lu beres rumah. Itu pasti kalau yang bener-bener ngurus sendiri gitu pasti mentalnya kena. Ya karena kan aku tahu. Seorang istri itu bukan seorang istri, seorang ibu mentalnya kena kan. Karena dari awal kamu mau pindah ikut aku ke Kalimantan, nah itu dari situ aku langsung kayak, oh iya, dia jauh dari keluarga nih sendiri gitu. Jadi ya aku harus kayak bantuin kamu di rumah gitu. Dan emang harus banyak-banyak istighfar. Benar kan, kita nggak tahu gimana kondisi anak. Kalau lagi enak-enak, kalau lagi gregetan. Cuman alhamdulillahnya punya suami baik banget. mau diajak kerjasama lah ya. Tapi emang seharusnya kayak gitu guys, karena kan kodratnya. Yes, kalau dari agama Islam sebenarnya itu kodratnya suami ya? Berdua sama istri. Kodratnya perempuan itu kan cuma 3 Di rumah. bukan
mengandung, melahirkan, menyusui. Udah itu kan, karena kan apa sih namanya, suami nggak bisa melakukan itu kan. Nah selebihnya ya berdua. Tetapi emang ya dianjurkannya suami, karena kan itu tanggung jawab. Tapi kan kebanyakan malah dilimpahkan ke istri, padahal nggak kayak gitu. Enggak sih, soalnya dulu dari zaman ibu masih ada pun aku diajarin kayak harus bisa masak. Ini juga ya apa, pesan buat mbak-mbaknya yang mungkin belum nikah, baru rencana mau nikah, atau mas-masnya. Jadi itu dulu ibu selalu pesan kayak lu harus bisa masak gitu. Tujuannya biar kalau misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam.